Perkenalkan, nama saya Alusi Sekitar Pulau dengan NIM 224611099. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma selection sort. Yang pertama, definisi selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara mencari nilai terkecil atau terbesar dari elemen-elemen yang belum diurutkan, lalu menukar nilai tersebut dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga seluruh data terurut. Kemudian yang kedua, langkah kerja selection sort. Yang pertama, mencari nilai terkecil atau terbesar dari elemen-elemen yang belum diurutkan. Kemudian yang kedua, menukar nilai tersebut dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan. Kemudian yang ketiga, mengulangi langkah pada nomor 1 dan 2 hingga seluruh data terurut. Kemudian untuk pseudocode selection sort sederhana sebagai berikut. Selection sort sederhana data, n untuk i dari 0 sampai n-1, lakukan max index sama dengan i. Untuk j dari i tambah 1 sampai n-1, lakukan jika data j lebih besar dari data max index, maka max index sama dengan j. And if, kemudian n4, kemudian swap data i and data max index, kemudian n4 dan n. Kemudian untuk pseudocode selection sort optimasi, selection sort optimasi data, n untuk i dari 0 sampai n-2, lakukan max index sama dengan i. Untuk j from i tambah 1 sampai n-1, lakukan jika data j lebih besar dari data max index, maka max index sama dengan j. Kemudian if n4, jika max index tidak sama dengan i, maka swap data i and data max index, and if n4 kemudian n. Kemudian di sini saya akan membuat kode program untuk selection sort sederhana. Langkah pertama, membuat data awal. Langkah pertama, kita akan membuat data awal yang terdiri dari 10 angka. Setelah itu kita akan membuat kode yang akan menampilkan data sebelum diurutkan
kode print data sebelum diurutkan. Kemudian kita manggil variabel data, kemudian membuat garis pembatas print sama dengan kali ulang. Kemudian kita membuat kode n sama dengan kode ini digunakan untuk menghitung panjang list data dan menyimpannya ke variabel n. Dan kode yang berikutnya for i in range kode ini digunakan untuk memulai loop utama dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n kurang 1. Kode ini digunakan untuk memulai loop utama dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n kurang 1. I menunjukkan posisi dalam list yang akan diisi dengan elemen terbesar yang tersisa. Kemudian kode yang berikutnya itu next index. Menggunakan max index karena data akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Max index sama dengan i. Kode ini digunakan untuk menetapkan max index. Kode ini digunakan untuk menetapkan max index awal sebagai i. I di sini berfungsi sebagai penanda indeks elemen terbesar sementara. Kemudian kode yang berikutnya itu for j in range i tambah 1, n. Kode ini merupakan loop kedua yang akan memeriksa semua elemen setelah posisi i, mulai dari i tambah 1 sampai dengan n kurang 1. Kemudian kode yang berikutnya itu if data variabel j lebih besar dari data max index. Kode ini digunakan untuk membandingkan elemen data j dengan elemen pada indeks max index. Jika data j lebih besar dari max index, maka tempatkan data j ke posisi i. Kemudian max index
Kode ini digunakan jika kondisi di atas terpenuhi. Kode ini digunakan jika kondisi di sini terpenuhi dan akan memperbarui max index menjadi J. Max index menunjukkan indeks elemen terbesar yang telah ditemukan sejauh ini dalam iterasi. Kemudian untuk kode berikutnya itu data I, data max index sama dengan data max index, data kode ini digunakan setelah loop pencarian selesai. Kemudian menukar nilai di posisi I dengan nilai yang terbesar yang ditemukan pada max index. Kemudian penukaran ini menempatkan elemen terbesar dari sisa list ke posisi I. Kemudian yang berikutnya itu print iterasi ke I tambah 1 kemudian data. Kode ini digunakan untuk mencetak keadaan list setelah setiap iterasi ditukar. Dan kemudian untuk I tambah 1 digunakan untuk membuat penomoran iterasi mulai dari 1 sampai 10 karena data di atas memiliki 10 angka. Kemudian kode yang berikutnya print kode ini digunakan untuk pembatas data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan. Print data setelah diurutkan atau descending. Kita panggil variabel data
Kode ini digunakan untuk mencetak list yang sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil sebagai output akhir. Setelah kode program selesai dibuat, kita akan coba. Setelah itu kita akan coba menjalankan kode programnya, dan hasil outputnya. Dan sini misalkan output data sebelum diurutkan, hasil data sebelum diurutkan, dan iterasi 1 sampai 10 data setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian untuk kode yang kedua itu selection short optimasi. Langkah pertama, kita membuat data awalnya. Kemudian kita akan membuat kode yang akan mencetak data awal ke layar menggunakan perintah print data sebelum diurutkan. Ambil variabel data yang print kode ini digunakan sebagai cetak garis pemisah output di konsol. Kemudian kita akan membuat kode yang berikutnya, yaitu n sama dengan len data. Kode ini digunakan untuk menghitung panjang list data dan menyimpannya ke variabel n. Kemudian untuk kode yang berikutnya, yaitu for i in range n kurang 1. Kode ini digunakan sebagai loop utama, dan i menunjukkan posisi dalam list yang akan diisi dengan elemen terbesar yang tersisa. Kemudian range n kurang 1 ini digunakan untuk mengurangi satu iterasi karena iterasi pada elemen terakhir sudah pasti benar. Kemudian untuk kode yang berikutnya, yaitu max index sama dengan i. Kode ini digunakan untuk menetapkan max index awal sebagai
Kode ini digunakan untuk menetapkan max index awal sebagai i. I berfungsi sebagai penanda indeks elemen terbesar sementara dalam sorting. Kemudian untuk kode yang berikutnya itu for j in range i tambah 1, n. Kode ini digunakan sebagai loop kedua yang akan mencari elemen terbesar dari sisa list. J bergerak dari elemen setelah i hingga akhir list. Kemudian kode yang berikutnya itu if atau jika data J lebih besar dari data max index, kode ini digunakan untuk membandingkan nilai pada posisi data J. Kode ini digunakan untuk membandingkan nilai pada posisi J dengan nilai terbesar sementara atau yang ada pada max index. Maka max index sama dengan J. Kode ini digunakan untuk membandingkan nilai pada posisi J dengan nilai terbesar sementara yang ada pada max index. Jika ditemukan nilai terbesar, maka perbaharui max index menjadi J. Kemudian untuk kode yang berikutnya itu if max index sama dengan i, kode ini merupakan bagian optimasi dari selection sort yang hanya akan melakukan penukaran jika max index berbeda dari i atau u jika nilai terbesar memang sudah jika nilai terbesar memang sudah ada di posisi i, maka tidak akan dilakukan swap. Kemudian untuk kode yang berikutnya yaitu data i, data max index sama dengan data max index, data i. Kode ini digunakan untuk menukar posisi
Kode ini digunakan untuk menukar elemen pada posisi E dengan elemen terbesar yang ada di posisi max index. Kemudian untuk perintah yang berikutnya yaitu print f iterasi ke I tambah 1 kemudian kita ambil variabel data. Kode ini digunakan untuk menampilkan kondisi list setelah iterasi ke. Kode ini digunakan untuk melihat proses perubahan list secara bertahap. Kemudian kode berikutnya yaitu print sama dengan 40. Kode ini digunakan sebagai pemisah, digunakan untuk mencetak pemisah. Kode ini digunakan untuk mencetak garis pemisah untuk menandai akhir proses. Kemudian kode yang berikutnya yaitu print data setelah diurutkan atau descending. Dan kita panggil variabel data. Kode ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir dari list yang sudah diurutkan dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita coba menjalankan programnya. Dan kemudian kita akan menjalankan kode programnya. Kemudian sini akan menghasilkan output data sebelum diurutkan, kemudian iterasi dari 1 sampai ke 9, dan data sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian untuk hasil perbandingan selection short sederhana dan selection short optimasi. Yang pertama, selection short optimasi lebih efisien karena tidak melakukan swap yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, selection short optimasi mengurangi satu iterasi karena iterasi elemen terakhir pasti sudah benar posisinya. Oleh karena itu, iterasinya hanya 9. Sekian video saya, terima kasih.